Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinda Diva. Di sini bersama 4 teman saya akan menjelaskan hasil dari tugas teknik kelas kami. 4 teman saya yaitu Kalista, Hanin, Maria, dan Ratu. Oke, boleh dilanjut. Welding. Dalam sebuah pembangunan infrastruktur, teknologi penyambungan material merupakan salah satu keperluan yang sangat penting. Welding sendiri adalah kemampuan untuk menyambung suatu material untuk memberikan keuntungan berupa pekerjaan yang lebih praktis dan fleksibel. Dikarenakan keterbatasan bentuk geometri dari suatu bagian infrastruktur tersebut tidak lagi menjadi masalah apabila material tersebut memungkinkan untuk disambung. Begitu pula dalam industri manufaktur kapal yang sangat mengandalkan proses welding di setiap tahapnya, yang terdiri dari fabrikasi, sub-assembly, assembly, erection, dan outfitting. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya pada kesempatan kali ini kami menganalisis pengelasan pada bagian ballast water system kapal LNG, lebih tepatnya pada bagian pipanya. Serta kami juga membuat welding procedure specification-nya untuk pipa ballast water system. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu ballast water system. Nah, sistem ballast merupakan salah satu sistem pada kapal yang mengatur olah kerja pada suatu kapal, yang mana sistem ini digunakan untuk menjaga keseimbangan kapal apabila mengalami trim atau oleng. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, berikutnya adalah piping ballast water tank system, di mana pipa itu adalah sebuah batang silinder berongga yang fungsinya itu sebagai tempat mengalir fluida ataupun zat padat. Di mana pada proses manufacturing pipa ini dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti seamless pipe, butt welded pipes, dan spiral welded pipe. Dan pada kapal sistem perpipaan itu digunakan untuk mengalirkan fluida dari suatu tangki atau kompartemen ke tangki lain atau keluar kapal ataupun ke dalam kapal. Dan dalam ballast water tank, proses welding yang dibahas pada PPT ini adalah sistem perpipaan ballast water yang mengalirkan air laut dari ballast tank ke laut, sedangkan untuk masuknya air laut ke kapal itu melalui sea chest. Dan berikut ini adalah gambar simulasi sistem pada kapal tanker LNG yang di bawah kanan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang data dari kapal yang kita ambil dalam pengerjaan tugas teknik kelas kali ini, yaitu kita memiliki principal dimension di mana LPP-nya adalah 87,62 meter, B-nya adalah 16,2, H-nya adalah 7,3 meter, T-nya atau draft-nya adalah 4,3 meter, dan displacement-nya adalah 5.107,08 ton. Dari situ kita dapat mencari perhitungan untuk ukuran pipa, di mana volume of ballast tank-nya yaitu 747,38 meter kubik, dengan T atau time to unload ballast water-nya yaitu 2 jam, Q-nya atau capacity of ballast pump-nya yaitu 0,103 meter kubik per second, V-nya atau flow velocity in pipe yaitu 3 meter per second, dan DBL-nya atau diameter sistem balas yaitu 0,210 meter, atau bisa dikonversi menjadi 209,963 mm. Dari perhitungan ini didapat inside diameternya yaitu 250 mm atau 0,25 meter, outside diameternya yaitu 269,5 mm atau 0,2695 meter, nominal wall thickness-nya yaitu 9,75 mm. Boleh next? Dari data kapal dan sistem yang kita ambil ini, kita mencari bagaimana sih sistem atau spesifikasi pengawasan yang harus kita lakukan, terutama di tugas kita kali ini diambil untuk sistem ballast water, di mana dari analisis kita, metode yang paling cocok untuk pengawasan pada pipa ballast water tank adalah menggunakan SMAW atau kepanjangan adalah Shield Metal Arc Welding, di mana Shield Metal Arc Welding ini adalah proses pengelasan yang menggunakan panas untuk mencairkan material dasar atau logam induk dan elektroda atau kawat las.
Panas tersebut ditimbulkan oleh lompatan ion listrik yang terjadi antara katoda dan anoda atau ujung elektroda dan permukaan plat yang akan dilas. Nah, panas yang timbul dari lompatan ion listrik ini besarnya bisa mencapai 4.000 sampai 4.500 Celcius. Nah, untuk spesifikasi pengelasan di sistem balas water kita yang kali ini, tipe lasan yang digunakan untuk pipanya adalah tipe lasan single P groove valve. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Maria. Baik, setelah analisis spesifikasi yang tadi telah dijelaskan oleh Ratu, yang telah kami lakukan juga, selanjutnya kami tuangkan hasil analisis tersebut ke dalam format Welding Procedure Specification atau WPS. Berikut adalah hasil WPS yang telah kami coba kerjakan, dan untuk detailnya itu telah terlampir di laporan dalam bentuk PDF. Boleh lanjut, Kak? Baik, selanjutnya akan masuk ke bagian potensial cacat las atau defect dan cara penanganannya. Pertama, saya akan mulai dari definisi cacat las atau defect terlebih dahulu, adalah merupakan hasil pengelasan yang tidak memenuhi syarat keberterimaan yang sudah dituliskan di standar. Lalu untuk pengujian cacat las atau defect itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang destruktif atau merusak dan yang tidak merusak atau non-destruktif. Dan cacat las yang kemungkinan terjadi pada tugas kali ini di pipa balas water itu adalah pertama slack inclusion, di mana hal ini diakibatkan karena pengelasannya tadi itu menggunakan SMAW, jadi kemungkinan besar timbul adanya slack inclusion, dan juga didukung oleh kemungkinan adanya ampere yang rendah dan juga kurang bersihnya permukaan ketika pengelasan, khususnya dalam weld metalnya. Untuk pengujiannya sendiri bisa dilakukan dengan dua hal, yaitu kalau untuk di permukaan itu bisa secara visual, dan lebih baik lagi dilanjutkan dengan radiografi tes untuk mengecek slack inclusion di dalam weld metalnya. Untuk perbaikannya sendiri, untuk di permukaan bisa menggunakan gerinda, dan juga kalau misalkan di dalam itu lebih baik dilakukan pengelasan ulang. Lalu selanjutnya potensial cacat las yang selanjutnya adalah porosity, di mana akibatnya itu disebabkan oleh lembabnya lingkungan ataupun elektroda, lalu hilangnya lapisan flux dan ampere yang rendah, dan juga arc length yang terlalu jauh. Di mana pengujiannya ini juga kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, yaitu visual dan radiografi tes. Untuk perbaikannya sendiri, memastikan elektroda yang digunakan tidak lembab, mengatur tinggi busur kurang lebih 1,5 kali diameter kawat las, menyesuaikan ampere agar tidak terlalu rendah, memastikan tidak adanya kotoran, dan memastikan panasnya itu tidak terlalu tinggi untuk beberapa material. Boleh next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam tugas kali ini. Boleh next. Sekian dari kelompok 10, kalau ada kesalahan kata-kata mohon maaf. Terima kasih.